hadza nasaba. Qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahraini ajaba. Qala dzalika ma kunna nabgh fartadda ala atharihima qasasa fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nah, ini menarik karena di ayat tersebut dijelaskan oleh Allah Ta'ala, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya alias muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Ini semangatnya orang cari ilmu. Saya nggak akan berhenti sampai ketemu. Saya akan ketuk pintu rumahnya sampai dibuka. Ya, saya akan latihan terus sampai berhasil. Ini yang namanya himmah. Jadi nggak mungkin wali himmahnya lemah, nggak ada. Aulia itu semuanya himmahnya aliyah, semangatnya tinggi dan kuat. Itu para wali Allah. Nggak ada para wali Allah kok semangatnya nanggung-nanggung. Ya kalau bisa ya, kalau mungkin nggak ada. Bisa. Mungkin itu para wali itu kalau ngomong semuanya serba dengan semangat ya, yang menggebu-gebu. Nabi Musa alaihissalam ngomong sama muridnya, pokoknya saya mau jalan terus sampai ketemu, mau bertahun-tahun ya, mau butuh ratusan tahun, habis umur nggak jadi masalah. Saya mau ketemu dengan Khadir alaihissalam karena dia punya ilmu yang saya nggak punya. Di sini menunjukkan derajat nubuah yang luar biasa itu. Bagian terpentingnya adalah al-ilm. Derajat kenabian kerasulan itu bagian terpentingnya adalah ilmu. Kenapa? Karena sampai-sampai dakwahnya itu sementara ditinggal demi cari ilmu. Dakwahnya itu sementara ditinggal demi cari ilmu. Nah, ini menunjukkan ilmu itu pangkat yang paling tinggi. Karena itu Nabi Adam alaihissalam diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah perintahkan malaikat semuanya sujud. Saat itu ada iblis yang masuk dalam kelompok malaikat, barisan malaikat, gak mau ikut sujud. Akhirnya iblis dilaknat. Itu karena Allah Ta'ala beri Nabi Adam alaihissalam wa 'allamna, dan kami ajarkan kepada Adam semua nama. Setelah itu kami sodorkan kepada para malaikat, dikasih ilmu dulu, semua nama. Karena Nabi Adam punya ilmu, maka yang lain disuruh sujud. Nah, ini rahasia sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu terus berlangsung ilal abad kepada orang-orang yang punya ilmu. Para malaikat akan sujud pada orang-orang yang punya ilmu, yakni sujud ta'zim, pengagungan, penghormatan dan kesetiaan. Makanya dalam hadis disebutkan, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridwan bima yasna' atau kama qala sallallahu. Sungguh malaikat itu meletakkan sayapnya untuk orang-orang yang keluar cari ilmu, karena malaikat senang dengan apa yang mereka perbuat. Malaikat meletakkan sayapnya. Jadi sayapnya diletakkan, dihamparkan di tanah. Ada pula yang mengatakan malaikat meletakkan sayapnya artinya sayapnya enggak dipakai, malaikatnya berhenti terbang, duduk menyimak orang yang menyampaikan ilmu, sembari malaikatnya mendoakan orang tersebut agar dapat ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digabungkan dua makna ini, malaikat juga menghamparkan sayapnya agar diinjak-injak oleh orang yang cari ilmu, sehingga malaikatnya merasa mendapatkan kemuliaan, dan yang cari ilmu pun merasa mulia karena yang dia injak bukan karpet, bukan bumi, bukan lantai, bukan keramik, tapi sayapnya para malaikat. Dan ini sirrus sujud, rahasia sujudnya malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena itu Nabi Musa ketika dikasih tahu ada yang lebih alim, maka Nabi Musa juga sujud, ta'zim, merendah. Nggak ada sombong, sombongnya nggak ada, tawadhu'nya ditingkatkan, dicari itu. Ya, dilakukan perjalanan, dan ini perjalanan berikutnya seperti perjalanan Nabi Musa keluar dari Mesir. Nabi Musa keluar dari Mesir untuk ke Madian, ketemu guru, maka sekarang juga keluar meninggalkan kaumnya, cari guru. Ya, cari guru, tapi tujuannya ini jelas, alamatnya yang agak susah.
Ya, alamatnya agak susah. Maka dilanjutkan saat itu di ayat yang ke-61, maka mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Jadi saat sampai di pertemuan dua laut, Nabi Musa nggak tahu di mana pertemuan dua laut itu, nggak tahu. Tapi sampai di suatu tempat yang tempat itu dikatakan pertemuan dua laut, Nabi Musa istirahat lelah, ya, pengen makan siang. Ya, pengen makan siang. Nabi Musa mengatakan, falamma jawaza, setelah keduanya itu melewati pertemuan dua laut, kan waktu istirahat, kemudian ikannya keluar dari tempatnya. Jalan lagi, istirahat lagi, sudah melewati batas pertemuan dua laut. Disitulah Nabi Musa bertanya kepada muridnya, atina ghoda'ana, laqad laqina min safarina hadza nasaba. Tolong siapkan makan siangnya, karena sesungguhnya kita sudah menemukan rasa lelah, ya, merasa letih, perjalanannya sangat melelahkan, sudah jalan jauh, udah capek, sekarang saatnya makan siang. Nabi Musa minta makan siang karena capek, berarti ini capek banget atau enggak itu? Nabi Musa itu kan kuat badannya, sampai minta makan siang berarti sudah capeknya luar biasa. Nah disitulah kemudian muridnya ngomong, oh saya lupa ngasih tahu, tadi ikannya yang mau dibuat makan itu lari, ikan yang mau disantap melarikan diri. Ya itu sedikit, kalau mungkin kita yang dengar kaget, ternyata muridnya Nabi Musa nggak kaget lihat peristiwa seperti itu. Sebab dalam tafsir disebutkan ikannya itu sudah digoreng. Coba kalau Anda yang melihat ikan gorengan atau hidup gitu, misalnya lapor, Nabi Musa, urip meneh gitu. Nabi Musa hidup lagi kan begitu ya. Gumunan soalnya. Gumunan, tahu gumunan? Ya, gumunan itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Lain, keheran-heran, bukan. Gumunan itu ya apa ya? Yang gumunan. Sedikit-sedikit apa namanya? Kaget gitu ya. Itu gumunan itu. Ya, apa bahasa Indonesianya? Ya itu, sedikit-sedikit wow. Bukan lebih, bukan, beda, gumunan. Jadi gumunan ini dia merasa terheran-heran, tapi berulang kali, terlampau sering merasa terheran-heran, gumunan. Kenapa gumunan? Ya mungkin jarang melihat peristiwa seperti itu. Nah, ini muridnya Nabi Musa, karena udah terlampau sering lihat mukjizatnya Nabi Musa, laut terbelah, ya udah biasa, maka begitu ikan mati hidup lagi, ya biasa saja. Makanya tidak segera lapor. Jadi lapornya itu cuma gara-gara lauknya hilang gitu loh. Bukan karena ikannya hidup, karena lauknya hilang. Lapor di situ kepada Nabi Musa alaihissalam, muridnya tadi berkata, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Ya, dengan cara yang aneh sekali. Itu dikatakan ikannya di tempat tersebut kena percikan air laut yang di situ disebut ma'ul hayah menurut ahli tafsir, air kehidupan. Siapa yang tersentuh air itu atau minum air itu akan hidup abadi dengan izinnya Allah Ta'ala. Makanya kan banyak peneliti yang cari di mana itu air kehidupan. Di mana air itu kehidupan? Karena disebut di Al-Quran ikannya hiduplah lagi. Kemudian bisa berjalan ke laut dengan cara yang aneh. Kata muridnya, ini yang buat saya lupa itu setan. Kenapa setan buat lupa? Karena setan nggak mau Nabi Musa ketemu Nabi Khidir alaihi wassalam. Sebab kalau ketemu nanti akan dapat ilmu yang luar biasa. Nggak mau itu setan itu terjadi. Makanya kalau kamu mau ke rumahnya kiai, mau ke rumahnya habib, mau ke rumahnya ulama, ke rumahnya ustadz, kok wangel gitu ya? Nah, itu yang buat angel tuh setan. Ya, bukan jangan lihat kejadiannya, tapi itu ada kerja setan pengen kamu tidak sampai sana.
Ada kerja setan biar kamu putus asa untuk ketemu dengan ulama. Setiap mau ke tempat Habib Novel kok ada aja ban bledos, ya ban motor pecah, ada aja. Mau keluar tiba-tiba kepleset nih ya. Memang saya nggak jodoh nih ketemu Habib Novel. Bukan nggak jodoh, kamu justru berjodoh, cuman godaannya banyak dari setan. Seharusnya itu pertanda kalau pertemuanmu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jangan su'dzon, justru harus berprasangka baik, jangan berprasangka buruk. Nah, apa yang terjadi? Nabi Musa pun berkata, qala dzalika ma kunna nabgh. Lah ya itu yang tak tunggu-tunggu. Itu yang saya harapkan. Saya lagi cari kapan ikan itu hidup lagi. Karena disitulah letak Nabi Khidir alaihi salam. Fartadda, maka keduanya mulai menyusuri kembali tepi laut, tempat kira-kira posisinya ikan tadi hidup. Kamu ingat di mana? Cari di situ. Nah, dicari ketemu. Ya, dicari ketemu posisinya di mana? Maka saat itulah fawajada 'abdan min ibadina. Maka keduanya menemukan salah seorang hamba kami. Ya, salah seorang hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Keduanya menemukan hamba kami yang telah kami beri rahmat dari sisi kami dan ilmu laduni, ilmu dari sisi kami. Berdasarkan ayat ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nabi Khidir ini statusnya nabi atau wali? Ya, nabi atau wali. Ada yang berpendapat wali karena cuma disebut abdan min ibadina, hambanya Allah. Enggak disebut nabinya Allah, enggak disebut rasulnya Allah, tapi Allah bilang hambanya Allah. Ada yang pula mengatakan, nah ayat ini membuktikan kalau Nabi Khidir adalah nabi. Kenapa seperti itu? Karena ada kalimatnya Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan atainahu rahmatan min indina. Kami telah memberinya rahmat dari sisi kami. Makna rahmat dari sisi kami ini diartikan ya ini sudah dipilih jadi nabinya Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar walinya Allah Subhanahu wa taala. Maka bebas kita mau menganggap Nabi Khidir itu nabi boleh, wali juga boleh. Kalau dianggap sebagai wali, maka akan semakin seru ceritanya. Nabi belajar kepada wali. Kalau dianggap sebagai nabi, ceritanya tetap seru karena kalimullah, nabi yang pangkatnya tinggi belajar kepada nabi yang pangkatnya di bawahnya. Ya, nabi pangkatnya tinggi belajar kepada nabi yang di bawahnya. Di sini ada hikmah dari Allah Ta'ala bahwasanya terkadang ilmunya Allah itu dititipkan pada orang yang lebih rendah pangkatnya agar yang pangkatnya lebih tinggi mau belajar kepada yang lebih rendah. Kadang ini Habib sama Kiai harus belajar dari santrinya, kadang ilmunya dititipkan di santrinya, tapi santrinya tahu diri, ya pangkat Kiai lebih tinggi, tapi kalau ilmu yang satu ini khususiyah saya ini Allah kasih saya. Hikmatullah agar nggak ada orang yang menyombongkan diri dengan ilmu yang dimiliki. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atasnya orang yang alim ada yang lebih alim. Jadi orang alim di semua ilmu itu langka. Biasanya dia sekian ilmu alim, tapi untuk ilmu yang satu ini dia harus belajar kepada yang pangkatnya di bawahnya. Ya keilmuannya di bawahnya. Dan itu langsung Allah contohkan kepada Nabi Musa, dengan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Lah yang menarik, ketika Nabi Musa bertemu Nabi Khidir alaihi salam, maka Nabi Musa tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya, langsung ngelamar. Gini mas, kamu kalau dikasih tahu ada perempuan cantik solihah, perempuan cantik solihah, cerdas, baik, dan perempuan ini masih